membacakan matan hadisnya. Kepada Ustaz Yayan kita persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16, larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Laki-laki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Itulah hadis yang ke-16 yang barusan sama-sama kita dengarkan bunyinya, bahwasanya hadis ini berasal dari sahabat yang mulia, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seringkali kita di matan hadis ini menjumpai riwayat dari beliau. Sudah berapa riwayat yang kita lewati, dan di pekan yang lalu pun kita hadisnya juga dari sahabat yang mulia ini. Karena beliaulah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau terakhir masuk Islamnya, namun alhamdulillah, karena seperti ungkapan Abu Hurairah sendiri, bahwasanya orang-orang baik muhajirin dan orang ansor sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan perkebunan mereka dan ma'isyah yang lainnya. Akan tetapi Abu Hurairah adalah seorang ahlu suffah, seorang yang tidak mempunyai rumah, yang ketika itu dia tinggal di Masjid Nabawi, sehingga waktunya yang banyak bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak menerima ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya, mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka. Begitu juga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk dengan pemerintahan dan mengurus umat, maka riwayat dari Abu Bakar pun tidak banyak sebagaimana kita temukan di kitab-kitab musnad. Seperti di musnad Imam Ahmad, itu semuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab disusun secara satu-satu periwayatannya. Sehingga berapa jumlah yang diriwayatkan oleh sahabat itu bisa dihitung di musnad tersebut. Semoga Allah meridai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usini. Dia minta, lelaki yang datang ini meminta wasiat. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, menjawabnya bersabda, la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Qal, lalu diulangi lagi, Nabi pun menjawab, la taghdab. Jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Adab. Hadis ini termasuk dari hadis, sebagaimana kita pernah singgung di hadis-hadis sebelumnya, termasuk dari Jawami'ul Kalim, yaitu hadis yang singkat akan tetapi mempunyai makna yang luas. Ketika kita membaca beberapa referensi yang ada sama kita, hadis yang cuman la taghdab akan tetapi syarahnya panjang. Kita lihat dari Jami'ul Ulum Al-Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, berhalaman-halaman. Begitu juga dengan yang ada di depan kita ini, ada 3 halaman lebih kurang, meskipun hadisnya pendek. Karena wasiat yang ringkas ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Dan ini adalah pokok dari adab Islam.
pokok dari adab-adab, kumpulan adab itu terkumpul di dalam hadis ini. Anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, ada seorang laki-laki. Laki-laki di sini di dalam riwayat Abu Hurairah ini, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, tidak disebutkan siapa lelaki yang meminta wasiat tersebut. Akan tetapi telah datang riwayat di dalam At-Tabrani meriwayatkan bahwasanya lelaki yang datang tersebut yang bertanya itu adalah sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena telah datang riwayat dengan nada yang dengan redaksi yang lain, bahwasanya dullani ala amalin yudkhulul jannah, tunjukilah aku suatu amalan. Jadi Abu Darda bertanya minta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya membuat aku masuk surga, menjadikan aku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia ini, la taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu adalah surga. Jika kamu tidak marah, maka balasannya adalah surga. Ini salah satu keutamaan dari orang-orang yang menahan amarahnya. Marah, ghadab adalah sesuatu bentuk emosional. Jadi definisinya seperti itu. Jadi tidak sama marah dengan emosi. Terkadang kita di bahasa kita pakai keseharian, marah, emosi sama. Karena terkadang orang itu marah, kita suka emosi orangnya, emosian orangnya. Tapi setelah kita mempelajari secara bahasanya, bahwasanya marah itu termasuk dalam emosi, dan emosi itu cakupannya luas. Karena emosi itu adalah perasaan. Di sana ada marah, ada senang, ada sedih, dan yang lainnya. Sementara marah adalah satu bentuk sifat yang lain, yang tersendiri, yang tercakup dalam perasaan tersebut, dalam emosional tersebut. Marah adalah mendidihnya darah di jantung. Jadi itu marah. Mendidihnya darah di jantung karena keinginan menolak yang mengganggu ketika khawatir terjadi. Jadi ada orang yang mengganggu, khawatirnya, lalu mendidih darah kita. Dan itu kita masing-masing pernah merasakannya, bagaimana gejolak mendidihnya dada sampai-sampai ke ubun-ubun, mendidihnya darah kita tersebut. Atau karena keinginan membalas terhadap orang yang menimpakan gangguan kepadanya. Yang tadi bagaimana marahnya seseorang yang akan mengganggu, dan yang ini adalah bagaimana dia ingin membalasnya. Ingin membalas, dan itu dimulai dari kemarahan. Dimulai dari kemarahan. Selanjutnya, menahan marah adalah termasuk ibadah. Termasuk ibadah, salah satu ibadah yang mana apabila kita lakukan untuk mencari kecintaan, keredaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbuah pahala, berbuah ganjaran amalan kebaikan di akhirat kelak. Dan marah ini, menahan amarah adalah termasuk akhlak yang indah di dalam Islam. Bayangkan seseorang apabila dia marah, maka akan terjadi dari munculnya kemarahan tersebut akan terjadi caci maki. Caci maki, saling menghina, atau terjadi perkelahian. Bahkan kalau suatu daerah dengan daerah lain atau negara dengan negara yang lainnya sampai terjadi peperangan. Adapun di dalam rumah tangga, apabila seseorang itu cekcok antara pasangannya, dan ini tidak bisa dihindari, rumah tangga tanpa cekcok, tanpa masalah itu tidak ada. Apalagi di zaman kita ini, sekarang ini, banyak faktor yang akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Terkadang seorang istri, kita pulang dari bekerja, rumah belum beres, akan tetapi masih bermedsos ria.
Itu salah satu pemicu kita tidak nyaman pulang ke rumah tersebut. Lalu bagaimana seseorang akhirnya waliyazubillah jatuh talak akibat marah tersebut. Namun di pengadilan agama itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut, apakah itu jatuh talak atau tidak, karena kemarahan tersebut ada yang tidak menjatuhkan talak, karena apabila marah orang tidak berpikir dengan jernih lagi. Lalu bagaimana ditanyakan dengan pertanyaan mendetail dan data-data yang ada baru bisa dijatuhkan talak. Akan tetapi ke ujung-ujung dari orang yang marah adalah penyesalan. Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Betapa banyak kita melakukan kemarahan, misalnya anak kita yang berulah. Misalnya contoh, anak yang berulah kita pukul, kita ambil pelecut atau ikat pinggang, ujung-ujungnya duduk termenung menyesal. Dan itu memang akibat dari marah itu akhirnya penyesalan yang terjadi. Seperti orang yang suami istri tadi bertengkar, ditalaknya, dicerainya, setelah duduk akhirnya menyesal karena telah jatuh talak. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara bagaimana seseorang akibat dari marah. Telah terjadi kemurtatan, sampai murtad orang dengan marahnya. Yaitu di zaman Umar bin Khattab, seorang yang dahulunya dia beriman, akan tetapi karena marahnya, karena hukuman dijatuhkan kepadanya yang bernama Jibillah bin Aiham, ketika dia marah, maka dia pun akhirnya murtad. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab dan akhirnya dia membelot bergabung dengan orang Romawi. Bayangkan, akibat marah sehingga bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Ja'far bin Muhammad rahimallahu taala berkata, sebagaimana kita nukil dari Jamil Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya marah adalah kunci dari segala keburukan. Kunci dari segala keburukan itu adalah marah. Dan Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala, salah satu ulama dari generasi tabi'in, ketika ditanyakan bagaimana dikumpulkan akhlak-akhlak mulia, bagaimana supaya dinasihati, beri kami nasihat, wasiat yang tidak terlalu panjang, yang mencakup segala akhlak yang mulia. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab persis sebagaimana hadis yang kita bahas ini, yaitu jangan marah, jangan marah. Jadi begitu bagaimana para orang-orang soleh terdahulu menasihatkan agar seseorang itu tidak mudah marah. Dan ini adalah suatu penyakit, kalau kita ambil dari ilmu sekarang, psikologi kejiwaan, yang terkadang orang itu, istilah kita, mudah sekali emosionalnya. Orangnya temperamen tinggi. Dan ini memang ada. Dan obatnya pun di dalam Islam ada. Nanti bagian terakhir itu. Terapi agar tidak gampang marah. Marah itu tidak bisa hilang, tidak bisa. Dia ada. Tetapi ada yang terlalu, ada yang sedang, dan ada marah itu sesuai dengan syariat. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW marah sesuai dengan syariat. Apabila syariat diganggu, maka Nabi SAW marah, sehingga kata sahabat, kalau Nabi itu marah, nampak dari mukanya memerah, dan raut wajah Nabi SAW pun berubah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai istilahnya salah satu sifat-sifat Allah yang mulia, tetapi kasih sayang Allah, rahmat Allah meliputi marahnya. Tetapi dalam Al-Quran ada dikatakan bahwasanya Allah murka, Allah marah. Seperti di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdub bi'alaihim, Allah murka, Allah marah terhadap orang-orang Yahudi. Atau di ayat yang lain, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Toha, surat Toha sesudah surat Maryam ya.
ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 81, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Jadi makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu, dan janganlah wala tadghaw fihi, dan janganlah kamu melampaui batas, fahila alaikum ghadabi, sehingga kamu mendapatkan murkaku, kata Allah Subhanahu. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang mendapat murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, maka dia telah binasa. Sesungguhnya dia binasa. Begitu juga di dalam surah Al-Fath. Al-Fath ayat 6. Al-Fath ayat 6 di juz 27 sesudah surat Muhammad, ya. Ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzanni billahi dzannas sau." Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, karena mereka telah zannina billahi dzannas sau, telah berburuk sangka kepada Allah dengan buruk sangka yang buruk. Alaihim dairatus sau, dan bagi mereka ditimpakan balasan bagi mereka keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka, marah kepada mereka. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa'adalahum jahannam, dan bagi mereka adalah jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam firman-Nya yang lain, yaitu dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang terakhir, ayat 13, "Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah menjadi aulia, menjadi penolong-penolong. Qad ya'isu minal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang telah dimarahi Allah tersebut, yang Allah murkai tersebut, sungguh mereka telah berputus asa di akhirat kelak. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana putus asanya orang-orang kafir di dalam kubur. Jadi itu bagaimana intinya Allah Subhanahu wa taala marah terhadap orang-orang yang telah melampaui batas. Dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam marahnya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pemarah, sebagaimana sebelumnya kita sebutkan di biografi Anas bin Malik. Lebih 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik, bersama Rasulullah, tidak pernah Rasulullah memarahi. Rasulullah SAW tidak pernah memukul wanita. Nabi SAW memukul hanya ketika di peperangan. Dan bagaimana akhlak Nabi SAW, Allah yang memuji akhlak Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang memuji akhlak Nabi SAW. Akan tetapi apabila Nabi SAW istilahnya mengetahui bahwa melanggar syariat atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW baru marah di situ, marah yang syar'i. Dan begitulah seharusnya kita marah apabila, jangan marah kita seandainya kita dibilang, wah ini kajiannya begini, itu apa kita marahkan? Itu apa manfaatnya? Nggak ada manfaat, malah membuat orang itu senang. Sudah biarkan aja mereka dengan caciannya, kita sibuk dengan kita belajar dan beramal dan berdakwah. Ngapain kita peduli dengan begini. Jangan kita terlalu sibuk dengan panas-memanas di medsos, menghabiskan waktu dan tidak ada faedah, dan bahkan timbul kebencian terhadap sesama kaum muslim. Kita belajar, kita terangkan kebenaran, istilah bahasa kitanya, kita tegakkan bendera yang hak, tapi jangan kita robohkan bendera orang lain. Biarin saja, nanti orang akan menilai ibarat apa? Oh, ini lengkap dalil-dalilnya. Orang masyarakat awam akan menilai, orang-orang kaum muslimin, saudara-saudari kita akan menilai, oh ini ada dalil-dalilnya dan ini tidak masuk akal sama sekali, dan nanti akan dinilai. Dan kita tidak memaksa orang untuk mengikuti apa yang telah Nabi SAW dakwahkan. Tidak ada kewajiban kita cuma menyampaikan
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan, sudah habis perkara. Orang mau beriman tidak, orang mau ikut atau tidak, itu tidak urusan kita, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Nabi Musa alaihissalam pernah marah sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-A'raf dan surat yang lainnya, ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya untuk mengambil wasiat dari Rabbul dengan diturunkan Taurat. Ketika kembali, maka telah terjadi kekacauan di Bani Israel sampai mereka menyembah sapi betina, sampai mereka jadikan, dan dikisahkan di surat Toha ada Samiri namanya atau yang lain, di beberapa ayat dalam surat Al-Quran itu dijelaskan bagaimana Nabi Musa marah terhadap kaumnya ketika dia kembali, kaumnya sudah menyembah yang lainnya. Sampai dia marah kepada saudaranya sendiri Harun. Nabi Harun alaihi salam. Selanjutnya bagaimana Nabi Yunus marah terhadap kaumnya ketika kaumnya tidak mau menerima dakwahnya, ajakannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus pergi dengan kemarahannya. Namun di ayat tersebut dalam surah Al-Anbiya itu dijelaskan bahwasanya kaum Nabi Yunus akhirnya bertaubat semuanya, sehingga tidak jadi diturunkan azab. Akan tetapi Nabi Yunus terlanjur pergi dengan kapal. Kita singkat kisahnya, bahwasanya di kapal itu diundi, akhirnya keluar terus nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan paus yang besar. Dan di dalam tubuh ikan paus itu, konon kabarnya dijelaskan oleh ulama tafsir, panasnya perut ikan paus itu besi pun meleleh. Dan Allah selamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam di perut ikan tersebut. Dan akhirnya Allah abadikan doa yang Allah beri taufik petunjuk kepada Nabi Yunus di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah abadikan, dan itu adalah doa yang baik, dan itu pun Nabi menganjurkan agar kita berdoa sebagaimana doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Bayangkan tauhid, kalimat tauhid, subhanaka inni kuntu, kita memuji Allah dan kita mengakui kita telah menzolimi diri kita. Ini kuntu minaz zolimin, sesungguhnya, dan kita mengakui bahwa kita telah bersalah, telah berlaku zalim terhadap diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba yang merengek, yang meminta, yang selalu menengadahkan tangannya dan mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah inginkan kepada kita, agar kita itu memang betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika marah, dan sebagai orang tua kadang kita marah melaknat anak, istilahnya bahasa kebun binatang, anak dibaca kebun binatang, padahal orang tuanya kita. Kalau anak-anak cerdik, berarti bapak ini ya, ayah ini ya, bagi anak yang cerdik. Jadi jangan sampai seperti itu, anak ini dengan marah-marah yang jelek, karena nanti siapa tahu dengan ucapan kita sebagai orang itu doa dan dikabulkan, maka tidak akan selamat anak kita. Perhatikanlah bagaimana kisahnya ibunya Imam Masjidil Haram sekarang, yaitu Abdurrahman As-Sudais hafizallahu taala. Ketika kecilnya dia marah, lasak, apa bahasa kita tuh, agak bandel lah ya, seperti itu lah. Pokoknya ada-ada saja dikerjakannya. Tetapi ibunya tidak mendoakan keburukan, akan tetapi didoakannya, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram, kata ibunya. Jadi ibunya mendoakan dengan istilahnya dengan kesal, tetapi dengan doa yang baik. Dan tidak ada salahnya misalnya anak kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, kita doakan Allah yahdik. Jadi Allah yahdik itu bukan kita dengan orang yang istilahnya pengajian sebelah, Allah yahdik, kan, bukan seperti itu istilahnya. Sebenarnya itu doa yang kita minta petunjuk, ihdinas siratal, semoga Allah memberikan petunjuk, dan tidak ada celanya. Taib. Masih ada waktu. Jam 7. Kita percepat saja. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya laisa syadid bisur'ah, bukanlah seseorang yang perkasa, yang kuat itu orang yang jago bergulat, bertarung. Wa innama syadidul ladzi yamliku nafsuhu
indal ghadab. Akan tetapi orang perkasa itu, orang yang kuat itu, yaitu yang bisa mengendalikan nafsunya ketika ia marah. Jadi itu yang kuat, lelaki yang kuat, yang perkasa itu laki-laki yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Lalu baru kita masuk yang terakhir, yaitu terapi resep-resep dari agama kita yang indah ini, bagaimana kita tidak mudah marah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, marah itu sudah watak kita sebagai manusia. Salah satu sifat itu memang ada marah, cinta, sedih, semuanya itu, semua perasaan itu ada dimiliki oleh manusia. Akan tetapi jangan sampai kita terlalu sering marah, dan ini adalah beberapa terapi yang kita kumpulkan dari beberapa referensi, kita gabung-gabungkan, bukan di Jamilul Hukum Azad, bukan di kitab ini saja, dan kita gabungkan dari berbagai-bagai referensi. Kita singkat saja. Yang pertama yaitu doa. Kita berdoa, doa kebaikan, dan ini adalah suatu pokok kebaikan. Dengan doa semuanya berdoa kebaikan dan dijauhkan dari keburukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan salah satunya kita berdoa agar kita tidak mudah marah, agar kita tidak gampang emosional. Dan mengenai doa telah kita singgung di pelajaran kita sebelumnya, bagaimana seseorang ud'uni astajib, berdoalah, memintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dengan melazimkan zikrullah, senantiasa berzikir. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu akan jadi tenang. Kalau hati itu sudah tenang, otomatis kita tidak marah lagi, karena kita sudah dalam keadaan tenang, hati kita senang, sehingga marah pun sangat tipis untuk muncul, kecuali ada perihal-perihal lain yang akan memicu emosi kita jadi naik. Adapun yang ketiga adalah mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita bisa menahan amarah tanpa sungguh-sungguh, karena ini suatu yang berat, sangat mudah bagi kita, apalagi itu kehormatan kita. Sampai-sampai kita alun taunya si aden le, sampai kita saking marahnya kita ingin unjuk gigi. Alun tahu si aden itu. Dan ini memang itu, dan bahkan ini walaupun seseorang itu telah berubah, sudah tidak pemarah, tapi sesekali apabila keluar, kata itu sifat aslinya dah keluar. Atu nyo sabana lah keluar sifat asli. Itu. Nah, itu jadi ini satu terapi yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini, agama yang lengkap, yang indah, yang seluruh aspek kehidupan, adab-adab, akhlak, ibadah, apalagi hubungan kepada Allah Subhanahu, akidah yang sahih diatur dalam agama ini. Akan tetapi umur kita, kesempatan kita, kemauan kita yang belum bisa mempelajari ajaran-ajaran di dalam agama kita ini. Bayangkan Islam ketika turun di Jazirah Arab itu adalah padang tandus yang tidak dihargai oleh penduduk dunia. Romawi Persia yang ketika itu berkuasa. Ketika Islam telah ada di dada-dada hati kaum muslimin, Nabi SAW dan para sahabatnya, akhirnya mereka lah yang menguasai dunia. Sehingga bukan Konstantinopel, itu yang di zaman Umar, Palestina, Al-Quds pun jatuh direbut oleh kaum muslimin. Masjidil Aqsa di zaman Umar bin Khattab. Konstantinopel itu di zaman Muhammad Al-Fatih, baru abad setelahnya. Baik. Selanjutnya yang keempat yaitu mengingat keutamaan marah. Keutamaan menahan marah. Bukan keutamaan marah, menahan marah keutamaannya. Dengan mengingatnya. Seperti tadi, la taghdab walakal jannah. Wasiat Abu Darda tadi, yang diwasiatkan kepada Abu Darda, atau di hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi SAW menjelaskan, diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud dalam sunannya, bahwasanya orang yang bisa menahan amarahnya nanti di akhirat dipanggil lalu disuruh memilih bidadari. Masya Allah. Jadi Pak Reni jangan marah lagi, mau bidadari. Masya Allah. Jadi dengan mengingat keutamaan menahan amarah, keutamaan dalam agama kita, maka kita pun berkurang marahnya, atau bahkan bisa diminimalisasi. Jadi marah itu pada tempat-tempatnya. Yang kelima yaitu ta'awuz apabila marah, dengan mengucapkan
Taus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, itu pun reda marah. Ada zaman Nabi SAW orang yang bertengkar, dua orang terlibat cekcok, kata Nabi, apabila dia membaca Taus, auzubillahi minasyaitan, maka hilanglah marahnya. Yang keenam adalah dengan merubah posisi. Ketika marah berdiri, lalu kita duduk dan berbaring. Karena posisi duduk tidak memungkinkan kita untuk membalas, apalagi posisi berbaring tidak mungkin kita untuk mengejar, untuk meninju orang atau yang lain ketika marah. Yang ketujuh, yaitu dengan berwudu. Karena panas itu, api akan diredam dengan air, dengan yang dingin. Yang kedelapan, memberi hak badan, yaitu dengan istirahat. Karena dengan kurangnya istirahat, kita gampang marah. Cobalah kita tidur terganggu, otomatis kita marah. Jadi, ini adalah resep-resep yang kita kumpulkan sebagai referensi, bukan satu referensi saja. Jadi, dengan memberinya hak tubuh dengan istirahat, maka kemungkinan marah kita pun sedikit. Yang kesembilan, menjauhi segala faktor yang menyebabkan marah. Semuanya yang memicu kita marah, maka kita jauhi faktor-faktor tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang memudah bikin kita marah, kita jauhkan. Dan Nabi SAW di dalam doanya pernah meminta sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, aslukal kalimatul haq fil ghadab war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu ungkapan yang benar, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa merubah diri kita, sikap kita, sehingga kita bukan menjadi seorang ayah pemarah, menjadi seorang suami, tidak menjadi seorang suami yang pemarah, tidak menjadi seorang kakak atau adik yang pemarah, tidak menjadi teman yang pemarah, tidak menjadi seorang warga yang pemarah, sehingga orang pun mudah menerima dakwah ini. Mudah dengan mudah. Jangan kita membuat statement yang orang lari dari yang hak tersebut. Rangkullah orang tersebut, tetapi kita tidak memungkiri, tidak membicarakan keburukan. Kita rangkul dahulu, kita isikan kepada mereka, saudara-saudara kita tersebut yang hak. Mudah-mudahan dengan itu mereka menerimanya, dan alhamdulillah sangat mudahnya kita apabila di negeri kita ini semua mengetahui yang hak, yaitu orang yang bagaimana Islamnya, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami agama yang mulia ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.